Terima kasih untuk pujian sebagai tanda dan penghormatan terakhir bagi almarhum saudara-saudari sidang duka yang diberkati Allah. Dari tengah-tengah rasa duka bersama dengan segenap keluarga ini, kita akan ada dalam pengakuan dan harapan kita. Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia di bumi. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami, betapa Engkaulah Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihimu ini dan selamanya. Amin. Jemaat hidup lengkap hidup jemaat 46 dari hukuman duka kelam, ya Tuhanku ku datang. Dari beban kesakitan masuk ke dalam kekuatan dalam menderita aku datang. Dari terang kepamaan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan terlebih dahulu riwayat hidup almarhum kami bersama dan keluarga.
riwayat kelahiran. Almarhum Thomas Arnold Bulanama ini dilahirkan di Desa Wingat pada tanggal 24 Maret 1948 oleh pasangan suami istri Bapak Revinus Hendrik Bulanlebi Tutulung dan Ibu Anganeta Alawena Masela. Adalah anak kedua dari 10 orang bersaudara. Dari kemalian rumah tangga ini, oleh ayah dan ibu tetap membangun kehendak dan tugas dan tanggung jawab, tetap membangun kehendak selaku orang tua yang selalu memelihara dan mendewasakan ke-10 anak ini dengan baik selalu, apatah lagi demi dan untuk masa depan mereka kelak jadi orang yang berguna bagi masyarakat, gereja maupun bangsa dan negara, sebagaimana keluarga lainnya. Almarhum dan kedua orang tuanya mendapatkan hal itu sampai pada usia sekolah. 2 Karung riwayat pendidikan. Setelah almarhum melewati masa kekanak-kanakan sampai pada usia sekolah, maka tak kalah saing almarhum disekolahkan oleh kedua orang tuanya pada sekolah rakyat 6 tahun jajaran BBM dan menamatkan studinya pada tahun 1962. Maka tak berhenti di situ, oleh kemauan dari orang tuanya, almarhum lalu melanjutkan studinya ke sekolah menengah pertama, yaitu pada sekolah menengah umum tingkat pertama di Ambon dan tamat pada tahun 1966. Almarhum kemudian melanjutkan studinya ke KPG swasta Sauraki dan menamatkan studi pada tahun 1967, tetapi tercatat sebagai murid pada SPG dengan lulusan SD pada tahun 1977. 3 Karung riwayat kepekatan dan tugas. Pada tahun 1967, almarhum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil sebagai guru pada sekolah dasar dengan golongan 1A. Mulai dari golongan itu, oleh pemerintah Provinsi CG, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tingkat 1 Maluku, mengangkat kepekatan almarhum mulai dari golongan 1B pada tahun 1969 dan naik pangkat lagi 1C pada tahun 1972. Kemudian lagi dinaikkan pangkatnya dengan golongan 1D pada tahun 1977 adalah masa penyesuaian ijazah dan KPG ke SPG. Sejak tahun 1980, almarhum dinaikkan pangkatnya menjadi 2A. Tahun 1984, golongan 1B, seterusnya golongan 2C tahun 1988, golongan 2D tahun 1992, sampai pada tahun 1998 naik lagi dengan golongan 3A. Pada saat pemekaran kabupaten, almarhum juga mengalami peningkatan golongan dan karir, yaitu selain pangkat juga sebagai pimpinan lembaga pada satuan pendidikan sekolah dasar. Antara lain pada tahun 2002 dinaikkan pangkat pada golongan ruang tenaga muda tingkat 1 3B dan menjadi kepala sekolah pada SD Indah Semingat. Dan pada tahun 2005 mengalami kenaikan pangkat dengan status yang sama pada golongan ruang tenaga 3C. Disitulah almarhum mengalami mutasi menjadi kepala sekolah pada SD Kristen Merai. Karena termakan usia, namun tugas dan pengabdian belum selesai,
Almarhum dinaikkan pangkatnya lagi dalam golongan 2 penata tingkat 1 3D pada tahun 2008, tetapi oleh masa kerja maka almarhum dipensiunkan dengan golongan 4A. Selama menjalani tugas sebagai pegawai negeri sipil mengalami beberapa mutasi. Tempat tugas yaitu sejak ditugaskan pertama kali bertugas di desa Oli Lama, terus ke desa Batu Putih, dan terus ke desa Lingat, pada akhirnya mengakhiri tugas di desa Orai menjadi pengamati. 3 Karun riwayat pengalaman dan pengabdian organisasi. Almarhum selama dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil diikut serta dalam mengikuti 1. Pada tahun 1973 mengikuti kursus usaha kesehatan sekolah. Yang kedua, pada tahun 1984 mengikuti penataran guru pendidikan moral Pancasila. Dan yang ketiga, pada tahun 1981 mengikuti penataran tingkat kecamatan IPB angkatan pertama. Keempat, pada tahun 1999 mengikuti penataran bagi anak berkesulitan belajar. Yang kelima, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala sekolah dasar. Keenam, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas TK dan SD. Dan yang ketujuh, pada tahun 2008 mendapat piagam penghargaan dari Bupati Maluku Tenggara Barat Dr. Andrews Besar Lestema atas prestasi dan dedikasi serta loyalitas sebagai pimpinan sekolah dan juga dipercayakan sebagai lembaga adat Desa Lingat. Selanjutnya, pengabdian kepada gereja almarhum diangkat menjadi 1. Pada tahun 1980 menjadi Ketua Pelayanan Wanita sekaligus menjadi Badan Majelis Jemaat Depok Lingat dalam periode tahun 1980 sampai 1984. Dari tahun 1985 sampai tahun 1989. Dari tahun 1990 sampai tahun 1995. Dari tahun 1996 sampai tahun 1999. Dalam priorisasi itu, jabatan Majelis Jemaat namun tetap sebagai pelaksana harian jemaat sebagai wakil ketua dan sekretaris jemaat secara bergantian. Yang kedua, pada tahun 2005 sampai 2010 diangkat lagi menjadi Badan Majelis Jemaat Depok Lingat sekaligus menjabat sebagai sekretaris jemaat. Yang keempat, riwayat perkawinan. Almarhum setelah diangkat sebagai PNS, almarhum mempersunting seorang gadis Lingat adalah warar eras dari Maluku Barat, yaitu Sarah Bulanena Sambono. Kepada akhirnya dikaruniai Tuhan dengan 6 orang anak diantaranya. 1. Yeni Baby Letulur. 2. Preti Senior Letulur. 3. Eva Aliati Letulur. 4. Henry Clevinus Letulur. 5. Yuniace Viviani Letulur. Dan yang ke-6 Simpson Eli Lexi Letulur. 5. Karung riwayat kesakitan. Dalam usia yang semakin senja, sangat mudah sekali terserang banyak penyakit. Oleh karena daya tahan tubuh makin lemah, maka almarhum mengalami hal itu, sehingga almarhum terserang stroke yang sangat berat sejak tanggal 11 Februari 2019. Penyakit yang diderita diupayakan dengan berbagai macam pertolongan, baik secara tradisional maupun medis. Namun,
kesembuhan yang menjadi harapan keluarga terkumpul Ibrahim. Semua upaya itu hanyalah rencana belaka, tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati kita. Pada akhirnya kita semua menerima kehendak Tuhan. Almarhum menghembuskan nafasnya dalam keadaan tenang pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 12:45 waktu Indonesia Timur pada usia 74 tahun 4 bulan 17 hari dengan meninggalkan seorang istri, 6 orang anak, 27 cucu, dan 6 orang cucu. Demikian riwayat hidup almarhum Thomas Arnold Bulanama Iri Redulo. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Shalom.